Perkenalkan, nama saya Lisa, mahasiswi KKN UST Padepokan 36 yang berada di Dusun Seribitan, Bangunjiwo, Kasihan, Bantul. Pada kesempatan kali ini, saya ingin sedikit berbagi ilmu kepada ibu-ibu mengenai media sosial TikTok untuk mempromosikan produk UMKM. Di sini sebelumnya apakah ibu-ibu sudah tahu mengenai TikTok atau mungkin mendengar tentang TikTok atau bahkan udah ada yang punya akun TikTok sendiri nih? Oh, ternyata sudah ada yang tahu tentang TikTok ya. Baik, di sini kalau sudah ada beberapa yang familiar, nanti bisa mengikuti dengan baik, dan yang belum saya akan jelaskan mengenai apa sih TikTok itu dan bagaimana bisa buat berjualan di TikTok. Ini saya akan jelaskan mengenai background dulu tentang TikTok itu apa. TikTok merupakan aplikasi di mana para penggunanya bisa berbagi video musik dengan durasi pendek. TikTok dikembangkan di Beijing ByteDance Technology dan berasal dari Tiongkok. Bisa diunduh melalui Play Store atau App Store. Dengan aplikasi ini, pengguna bisa membuat video musik mereka sendiri, bebas mengekspresikan diri, berbagi cerita, mengeluarkan unek-unek, memberikan motivasi, berbagi informasi, dance, atau unjuk bakat lainnya. Tahu nggak sih Bu, kalau sekarang itu pengguna TikTok mencapai 1,53 miliar di dunia. Banyak banget ya ternyata. Ini data saya ambil dari Business of Apps yang terakhir diupdate pada bulan November kemarin. Nah, untuk sekarang kan udah masuk bulan Januari, mungkin untuk angkanya bisa lebih naik lagi dari 1,53 M, karena ini sudah mungkin masuk lebih dari 2 bulan gitu. Jadi udah banyak banget pengguna TikTok sekarang ini. Dan aplikasi apapun itu, media sosial apapun itu pasti memiliki kekurangan dan kelebihan. Ya karena memang itu merupakan ciptaan manusia, karena yang kita tahu kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentunya aplikasi TikTok sendiri juga memiliki plus minusnya. Manfaat aplikasi TikTok itu pun tergantung masing-masing orang yang mau menggunakannya, baik itu untuk hal positif ataupun negatif. Untuk hal positifnya yang bisa kita lakukan di TikTok contohnya yaitu olahraga, di mana kita bisa menari, mengikuti irama atau lagu yang ada di TikTok. Jadi bisa mengeluarkan kalori gitu dengan cara kita menari. Kemudian kreatif, di mana konsep awal memang TikTok ini dibuat untuk membuat video musik, di mana kita berkreasi membuat video musik yang menarik. Kemudian ketika mengekspresikan diri, di mana kita bebas mengekspresikan diri kita bagaimana, tapi sewajarnya saja kita harus membatasi apakah itu boleh atau enggak. Jadi itu tergantung kitanya sendiri untuk mengekspresikan diri. Kemudian yang keempat yaitu memperbaiki suasana hati dan mood. Karena nggak harus mahal buat menghibur diri. Contohnya dengan scroll video-video yang ada di TikTok, kita menemukan video lucu, kita sudah bisa memperbaiki hati dan mood kita. Kemudian yang kelima adalah kampanye berbagi dengan orang lain. Di sini contohnya misalnya kita lagi di jalan, melihat orang sedang berbagi dengan misalnya memberikan sedekah kepada orang lain, dan karena sengaja kita mengambil video tersebut terus kita upload di TikTok. Nah, itu bisa jadi satu sarana konten untuk mengkampanyekan berbagi kebaikan kepada orang. Kemudian yang keenam yaitu branding diri.
Yang kita tahu sekarang itu banyak artis-artis yang berasal dari TikTok, banyak sekali konten kreator yang baik, yang value-nya tinggi, teredukasi, ataupun apapun itu sekarang sudah banyak banget seleb TikTok. Kemudian ada mengembangkan bisnis dan pemasaran. Di sini kita bisa membuat semacam video iklan yang bisa kita sebut dengan soft selling, di mana kita berjualan tapi dengan cara yang halus, tidak langsung to the point kita jualan, tapi kita bisa membuat suatu video gitu Bu. Jadi memperkenalkan produknya gimana, cara ininya. Kemudian yang terakhir yaitu hiburan untuk orang lain, selain sebagai hiburan buat diri kita sendiri saat membuat video yang kita buat dan kita upload juga bisa membantu, berguna juga buat orang lain. Kemudian untuk hal negatif yang kita dapatkan dari TikTok yaitu pertama, menyita waktu tentunya, karena kita scroll tanpa kenal waktu, tanpa sadar saat main TikTok. Kemudian membuat malas belajar, ini khususnya buat anak-anak yang masih sekolah. Kemudian yang ketiga, membuat konten hanya untuk viral. Seperti kasus yang konten kreator membuat video mandi lumpur, lalu banyak yang memberi gift kayak gitu. Kemudian yang keempat adalah narsis, di mana orang hanya ingin mendapatkan likes banyak ataupun komen yang banyak. Yang terakhir adalah percakapan grup yang terbuka lebar. Jadi maksudnya di TikTok ini kita bisa berkomunikasi dengan orang yang tidak kita kenal. Jadi harus sangat berhati-hati dalam bermain TikTok saat berkomunikasi dengan orang. Selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai poin positif mengembangkan bisnis dan pemasaran melalui TikTok itu. Dengan TikTok kita bisa menggunakan yang namanya TikTok Shop, di mana aplikasi ini sudah resmi diluncurkan di Indonesia pada tanggal 17 April 2021. TikTok Shop ini memiliki fitur yang hampir sama dengan e-commerce lainnya. Yang membedakan adalah saat konten kreator membagikan tautan, maka akan langsung diarahkan ke halaman shopping yang ada di TikTok. Kemudian di TikTok Shop ada beberapa cara yang bisa kita gunakan. Yang pertama, bisa melalui live streaming, kedua video pendek, yang ketiga dengan showcase. Saya akan menunjukkan contohnya. Di sini ada 3 gambar ya Ibu. Ini yang pertama saya akan tunjukkan mengenai video live streaming salah satu penjual yang ada di TikTok. Cantik banget kakak seperti ini. Buat kakak yang mau boleh diambil ya. Kakak, size S-nya kok pada habis ya kak? Iya, size S-nya udah pada habis bunda. Warna spruce habis kak? Apa iya bunda? Coba aku lihat dulu. Aku cek dulu ya, warna spruce udah habis cenah. Coba aku lihat dulu ya. Warna spruce udah habis. Aku liatin dulu warna spruce. Oh iya, bunda. Nah, itu tadi contoh dari live streaming akun Shiraz. Dia menjual produk gamis nih Ibu. Nah, mereka jualan langsung dengan menunjukkan produknya. Kemudian untuk gambar yang kedua, langsung aja saya putar. Dan ini selalu aku bawa kemana-mana karena size-nya yang compact. Jadi kalau lagi di luar dan mau reply sunscreen, tinggal semprotin aja. Gak nyampe 10 detik buat reply. Dan jangan khawatir kalau lagi full makeup karena itu gak bikin geser sama sekali. Nah, untuk videonya ini merupakan video yang dibuat oleh salah satu konten kreator yang ada di TikTok. Dia mempromosikan salah satu produk, yaitu sunscreen, yang mana produk itu merupakan produk yang dimiliki oleh gambar ketiga, yaitu Skintific. Caranya konten kreator tersebut menyantumkan di keranjang kuning. Nah, ketika ada seorang pengguna akun TikTok menemukan video ini,
mereka bisa langsung klik keranjang kuning dan langsung terhubung ke gambar nomor 3, yaitu langsung ke penjualnya gitu Ibu. Jadi lebih mudah kita untuk langsung menuju ke tokonya. Untuk selanjutnya ini mengenai analisis SWOT, analisis mengenai kelemahan, kelebihan, peluang ataupun ancaman yang ada di produk bisnis kita yang sedang kita jalani ini. Untuk kekuatan yang ada di TikTok itu salah satunya yaitu ongkos kirimnya. Tentu saja menawarkan ongkos kirim yang murah daripada e-commerce lainnya. Kemudian gratis ongkir dan diskon. Kemudian metode pembayarannya juga cukup banyak. Kemudian bisa berinteraksi dengan penjual dan pembeli saat live streaming. Kemudian yang terakhir adalah cara promosinya lebih menarik, cukup dengan sekali scroll bisa refresh sekaligus belanja tanpa rasa bosan. Kemudian untuk kelemahan dari TikTok sendiri yaitu pay later, tidak ada fitur beli sekarang bayar nanti, kemudian install aplikasi. Jadi untuk belanja di TikTok ini kita harus download atau install aplikasi dulu agar kita bisa melakukan order barang di TikTok. Kemudian yang terakhir yaitu target pasar. Ini kurang cocok apabila pasarnya adalah orang-orang dewasa yang mungkin sangat awam dengan HP gitu, Bu. Kemudian untuk peluang dari TikTok sendiri yaitu lebih banyak dikenal karena TikTok Shop bertema Shop Entertainment. Kemudian keefektifannya TikTok Shop lebih efektif karena tidak perlu tab baru untuk belanja. Kemudian mudahnya kenapa? Karena belanja tanpa harus menggunakan aplikasi lain. Kemudian durasinya selalu tersedia setiap saat dan waktu, jadi kita bisa kapan aja belanja di TikTok gitu. Terus selanjutnya yaitu transaksi hanya melalui satu pintu. Berjualan jadi bisa sambil promosi produk kita. Untuk selanjutnya itu pemasarannya, media pemasaran yang lebih luas. Kemudian untuk penghasilan baru, jadi ini bisa menjadikan satu terobosan untuk menghasilkan uang tambahan. Untuk threats atau ancaman yang ada di aplikasi TikTok ini yaitu kepercayaannya, karena banyak e-commerce lain yang lebih dipercaya sebagai masyarakat. Contohnya kita masih sering belanja buat belanja barang di Shopee, Tokped atau e-commerce lain yang sudah kita kenal lebih dulu. Kemudian adanya kompetitor yang terus berkembang dengan inovasi barunya. Untuk idenya, fitur ini dapat menjadi ide untuk aplikasi e-commerce lain. Kemudian trennya TikTok waktu itu ada karena terjadinya pandemik COVID-19. Nah, sekarang kita sudah berada di penghujung penjelasan. Untuk kesimpulannya, dari platform TikTok ini bisa digunakan sebagai alternatif berjualan online yang sangat menguntungkan. Selain itu, keunggulan yang dimiliki fitur TikTok Shop tentunya menjadikan para pebisnis online mudah dan memasarkan produk dan jasanya. Di sisi lain, TikTok Shop juga tetap harus segera mengembangkan fitur-fitur yang baru yang akan menjadi ciri khas TikTok Shop itu sendiri, sehingga bisa bersaing dengan e-commerce lainnya. Jadi dengan adanya TikTok ini semoga dapat membantu ibu-ibu semua yang memiliki usaha mikro untuk mengembangkan bisnisnya dengan cara berpromosi atau berjualan di TikTok Shop. Akhir kata, terima kasih untuk waktunya Bapak Ibu. Maaf jika memang dalam penjelasan saya dari tadi ada yang tidak berkenan di hati. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Salam dan bahagia.